Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Zahra Faralisa dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara. Hakikat warga negara adalah harga diri warga negara yang harus dihargai dan dihormati supaya dapat terjadi kerukunan dan kesejahteraan. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus diterima seseorang setelah melakukan kewajibannya. Hak warga negara juga harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang terakhir, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebelum memperoleh hak. Kewajiban warga negara juga harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Raffi Renaldi dari kelas 12 IPS 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Pancasila menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara yang melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hak dan kewajiban warga negara dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar hakikatnya merupakan nilai yang terdapat di dalam kelima sila Pancasila dalam bentuk asli atau pokok yang belum dikaitkan dengan hal lain, yaitu ketuhanan sila pertama, yang kedua kemanusiaan sila kedua, persatuan sila ketiga, dan kerakyatan sila keempat, dan keadilan sila kelima. Nilai dasar ini tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Karena itu, pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan norma dasar yang menjadi sumber hukum tertinggi. Contoh dari nilai dasar pada sila yang ke-1, yaitu membina toleransi dengan sesama pemeluk agama, membina kerjasama dan kerukunan hidup dengan sesama pemeluk agama. Contoh dari nilai dasar pada sila yang kedua, yaitu 1. Mengakui bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengakui bahwa manusia memiliki derajat dan hak kewajiban yang sama. Contoh dari nilai dasar sila ketiga yaitu menempatkan kepentingan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Terus seterusnya adalah nilai dasar pada sila yang keempat, mengutamakan dalam menyelesaikan persoalan dan membuat keputusan. Yang kedua, musyawarah dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Contoh dari nilai dasar pada sila kelima, mengusahakan terciptanya kesejahteraan bersama. Yang kedua, berusaha mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan nilai yang terkait dengan Pancasila sebagai arahan, kebijakan, strategi, serta terkait pula dengan lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai ideologi Pancasila. Hak warga negara menurut UUD 1945 meliputi pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 28A, 28A sampai 28I, pasal 31 ayat 1, pasal 32 ayat 1 dan 2, pasal 33 ayat 1 sampai 5, dan pasal 34 ayat 1 sampai 5. Kewajiban warga negara menurut UUD 1945 meliputi pasal 27 ayat 1, pasal 28I ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 2. Hak dan kewajiban negara telah dicantumkan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 26, 27, 28 dan 30. Hak dan kewajiban negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi
pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pengalaman praktis inilah akan tampak apakah penjabaran nilai-nilai ideologi Pancasila itu sesuai atau tidak dengan perkembangan zaman iptek serta dinamika masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila dasar dan instrumental dari Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Implementasi nilai praktis Pancasila. Sila ke-1, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan. Sila kedua, mengakui persamaan derajat dan hak kewajiban antar sesama manusia. Sila ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima Pancasila, mengembangkan perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Fauzi dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Beberapa bentuk kewajiban negara terhadap warganya yang merupakan warga negara. Yang ke-1, mensejahterakan dan memakmurkan warganya, dan yang kedua, melaksanakan ketertiban, dan yang ketiga, melaksanakan pertahanan dan keamanan warganya. Menegakkan keadilan. Yang terakhir, menegakkan keadilan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Julpan Nova dari kelas 12 IPS 3 akan memberikan contoh sebuah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Saya mulai dari pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima adalah ketidaktegasan penegak aparat hukum. Yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya saya akan membahas contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama adalah proses penegakan hukum yang masih belum optimal dilakukan. Yang kedua adalah tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga adalah makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat adalah masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima adalah angka putus sekolah yang sangat cukup tinggi. Yang terakhir adalah pelanggaran hak cipta. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyansa Nur Rahman Pratama. Saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai berikut.
Yang pertama, supremasi hukum dari demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara dan yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan pengingkaran kewajiban hak warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Lutfi Nopianti dari kelas 12 IPS 3 absen 23. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat kita simpulkan bahwa hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara ini memiliki sifat dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Sedangkan hak asasi manusia sifatnya itu universal. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dua hal ini memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Intinya adalah hak kita sebagai warga negara akan terpenuhi ketika kita telah memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Tetapi memang akhir-akhir ini sering terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadinya kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila itu ada 3 nilai. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang terdapat dalam kelima sila-sila dasar Pancasila dan merupakan nilai asli atau pokok. Artinya belum dikaitkan dengan hal-hal lain. Sedangkan nilai instrumental merupakan pembahasan dari nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila. Apa bentuknya? Misalnya pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi atau pengamalan atau pelaksanaan secara nyata nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila. Kemudian apa sih hubungan hak dan kewajiban negara dengan warga negara? Negara dengan warga negara itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan, memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dan hubungan berupa timbal balik. Ada beberapa kewajiban negara yang merupakan hak dari warga negaranya. Misalnya, mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat itu merupakan kewajiban sebuah negara. Di sisi lain juga merupakan hak yang harus dipenuhi bagi warga negara. Kemudian kita masuk pada contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak merupakan suatu kegiatan mengurangi, membatasi, atau bahkan mencabut hak seseorang atau kelompok. Contohnya adalah pelanggaran hak cipta, eksploitasi anak, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Kemudian ada pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban merupakan kegiatan mengingkari suatu hal yang seharusnya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya adalah tidak membayar pajak, membuang sampah sembarangan, melakukan gerakan separatis, atau bahkan terorisme. Kemudian bagaimana sih upaya kita untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat ditanggulangi dengan mencegah terjadinya faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini terjadi, misalnya dengan membuat peraturan perundang-undangan mengenai HAM, atau dengan membuat lembaga-lembaga yang mengurus hak warga negara juga pelanggarannya, atau bisa juga dengan
menegakkan supremasi hukum demokrasi, meningkatkan lembaga-lembaga tinggi negara, atau bisa juga dengan mengoptimalkan pelayanan publik, atau yang terakhir juga bisa dengan meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.